Arab Badui itu mau dikeroyok sama sahabat. Kata Nabi, jangan. Biarkan saja dia buang air kecil dengan tenang. Kenapa ya Rasul melarang jangan ngeroyok si Arab Badui? Kalau dikeroyok nanti dia lari. Larinya sambil kencing. Akhirnya jar orang Banjar tepair-pair tuh kami tadi. Yang tadinya cuma satu tempat, karena dia dikejar akhirnya kencing sambil lari. Banyaklah najisnya. Kata Nabi, sudah biarkan saja. Setelah selesai dia buang air kecil, dipanggil sama Nabi, ta'al ya fulan, ta'al. Sahabat yang langsung ngelihat sudah gregetan semua nih. Sudah kencing, dengan pedenya lagi dipanggil sama Nabi dia. Si Arab Badui ngelihat orang sahabat-sahabat situ pindah merangut muha sahabat merangut semua. Tapi dia masa bodoh, datang dia ke hadapan Nabi. Lalu Nabi mengatakan, ya fulan, masjid ini adalah tempat beribadah kepada Allah. Bahasa kitanya nih ya, tempat sholat, tempat zikir. Nah, alangkah baiknya kalau engkau ingin buang hajat, keluar dari masjid ini. Oh begitu kayak Rasul? Ya, ini mungkin Arab Badui ini biasanya kalau buang air kecil mungkin di rumahnya itu, di samping rumahnya cukup sudah. Namanya juga orang Arab ini, orang Arab pedalaman, nggak ngerti tata krama. Jadi setelah mendengar nasihat Nabi, lalu apa dia bilang? Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosanya Nabi Muhammad. Kami aja berdua, yang lain dosa diampuni ya Allah. Aku dan Rasulullah aja yang kau ampuni ya Rasul. Yang lain dosa biarin aja mereka masuk neraka. Bahasa kitanya nih ya. Sahabat ini geram banget ya. Kenapa dia ngomong seperti itu ya? Ya karena sahabat yang lain mukanya masam semua. Kalau nggak ada Nabi Muhammad selesai sudah dipukulin sama sahabat. Nah lalu Nabi pun memerintahkan sahabat untuk ngambil air segayung atau seember gitu. Kemudian kata Nabi, siram di tempat yang dia kencing tadi. Disiram sama air tadi, meresap dia. Air tadi kan masuk ke dalam tanah. Dah, bersih. Tunggu kering, bersih sudah. Ala kulli hal, seperti itu. Nah, jadi kalau kita salat tadi apa ya? Dibukakan pintu surga, dibukakan hijab antara kita dengan Allah Ta'ala. Artinya kalau kita berdoa kabul tuh. Apalagi bidadari menanti kita selama kita salat tuh. Tapi dengan syarat apa ya? Jangan beludah, jangan bedahak. Baik, lanjut. Inna fis salati syifaan. Ya. Sungguhnya di dalam salat itu ada obat penyembuh. Di dalam salat itu ada obat penyembuh. Terutama kalau ini kayaknya sudah semua kita bahas ini ya. Hah? Sudah semua kan? Ya, terapi itu kan ya. Ala kulli hal. Dah, kita pernah bahas sudah. Lanjut aja. Penju'ilat qurrata aini salat. Ya. Telah dijadikan di dalam salat itu sebagai penyembuh mataku. Jadi Nabi bilang, aku itu lebih tenang kalau lagi salat. Qurrata apa namanya itu, pendingin mata itu bahasa kitanya penenang jiwa. Ya, penenang jiwa. Penenang jiwaku itu kata Nabi adalah kalau aku salat. Nah, lanjut. Innal 'abda idza qama yusalli utiya min junubihi aw bi'at 'ala ra'sihi aw 'ala 'atiqihi wa kullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu. Ya. Sungguhnya apabila ada seorang hamba mendirikan sholat, niscaya diletakkan seluruh dosa-dosanya di atas kepalanya atau di atas pundaknya. Maka setiap kali dia rukuk atau sujud, niscaya dia pulang segala dosa-dosanya. Nah, ini hadisnya sudah pernah kita bahas juga ya. Kalau kita sholat, Allah meletakkan dosa-dosa kita itu di kepala sama di pundak. Siapa yang nggak pernah berdosa? Berdosa semuanya.
Nah, Allah taruh di kepala, di pundak. Setiap kita ruku, setiap kali sujud, jatuhan dosa tadi. Jatuh yang di kepala, jatuhan yang di pundak, jatuhan. Akhirnya setelah kita salat, tidak ada dosa. Bersih sudah dari dosa. Baik, lanjut. Waktu-waktu batasan sholat. Nah, ini yang kita kemarin bahas. Baik, lanjut. Dalil-dalil waktu sholat yang diambil dari Al-Quran. Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Ya. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tuzhirun. Ya, lanjut. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan kamu berada di waktu subuh. Ya. Dan baginya lah segala pujian yang ada di langit dan di bumi, dan di waktu kamu berada pada petang hari, ya, dan di waktu kamu berada di waktu zuhur. Waktu zuhur, ya. Itu waktu sholat. Kita sudah pernah bahas kan kemarin ya, tentang kisah Isra Mi'rajnya Nabi setelah pulang dari Isra Mi'raj setelah menerima perintah sholat. Ya, di mana Nabi bertemu dengan Jibril? Dekat pintu Ka'bah, kan ya? Nah, itu. Ala kulal. Kita sudah bahas itu. Lanjut. Aqimis sholata liduluki syams ila wasaqil laili wa qur'an al-fajr. Inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Ya. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Ya. Dan dirikanlah salat subuh. Sungguhnya salat itu disaksikan oleh malaikat. Nah, baik, itu dalil-dalil auqatus shalah, waktu-waktu salat fardu. Lanjut saja. Secara umum, waktu-waktu sholat itu terbagi kepada 6 waktu. Nah, kita masuk nih fikihnya ya. Jadi setiap kita sholat fardu, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, itu secara umum waktunya terbagi menjadi 6 bahagian. Jadi kalau sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu terbagi. Setiap salat fardu itu ada 6 bahagian. Baik, kita lanjut. 1. Waktu fadilah, yaitu dari awal masuknya waktu sholat sampai seseorang yang biasa mengerjakan kesibukan-kesibukan yang bersangkutan dalam sholat. Ya, seperti menjawab azan, ya, bersuci, ya, menutup aurat, dan menunggu akan dilaksanakannya sholat berjamaah. Sebagian ulama mengatakan waktu fadilah itu adalah kurang lebih 20 menit pertama dari awal masuknya waktu salat. Waktu fadilah, setiap waktu salat, setiap salat fardu itu ada waktunya. Waktu fadilah, yaitu kurang lebih sekedar menjawab adzan. Kalau menjawab adzan berarti setelah orang muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita juga jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai habis. Orang adzan itu kurang lebih antara 3 menitan. 3 menitan. Kalau sedikit berayun-ayun bisa sampai 5 menit. Ya, orang adzan sama dengan tahrim. Tahu tahrim? Assalatu wassalamu alaik. Kurang lebih 5 menit. Nah, adzan itu kurang lebih 3 sampai 5 menit, tergantung ayunan-ayunannya. Nah, kemudian apa lagi? Ini 5 menit ya. Kemudian apa lagi? Ya kita bersuci, berwudu. Ya. Kita ke WC, berwudu, kurang lebih 5 menit lah. Kurang lebih 5 menit. Kemudian setelah itu kita pakai baju yang baik, rapi dan sebagainya. Kemudian qobliyah. Qobliyah. Kurang lebih juga qobliyah, kemudian baca bacaan zikir dan sebanyak 5 menit. Nah, oleh karena itu kata ulama, waktu fadilah itu kurang lebih 20 menit dari masuk awal waktu. Jadi siapa yang sholat 20 menit pertama, maka itu masuk kategori waktu fadilah. Pahalanya sangat besar sekali.